Bisa dimulai, Pak Is sudah hadir. Baik, Bu. Ya, sudah, silakan mulai. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Salawat serta salam selalu kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Pertama-tama, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Prihatin Sulistiawati SSMPD selaku dosen pembimbing 1, Bapak Dr. Handes Iskandar Ladamai MPD selaku dosen pembimbing 2, serta teman-teman sekalian yang berkenan hadir dalam seminar proposal Saudari Doi Fatul Mukaromah pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Sinta Sandra selaku moderator pada seminar proposal Saudari Doi Fatul Mukaromah pada siang hari ini. Adapun susunan acara seminar proposal yakni yang pertama, pembukaan, yang kedua, penyajian seminar proposal oleh Saudari Doi Fatul Mukaromah, yang ketiga, sesi tanya-jawab, yang keempat, saran dan masukan yang disampaikan oleh dosen pembimbing. Kemudian, saya akan menyampaikan peraturan seminar proposal pada siang hari ini. Di antara lain, yang pertama, dimohon selama penyajian materi seminar proposal, audiens mematikan audio. Kedua, pada sesi tanya-jawab, kami harap penanya menyebutkan nama dan NIM serta menghidupkan video dan audio ketika mengajukan pertanyaan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja dimohon penyaji untuk mempresentasikan proposalnya. Kepada Saudari Doi Fatul Mukaromah, kami persilahkan. Ya Allah. Ya Allah, kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih.
Terima kasih untuk moderator. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul analisis kegiatan kewirausahaan pada muatan pembelajaran IPS SDN Sukoharjo 03. Apakah PPT sudah muncul? Sudah, Mbak. Pada bab 1 yaitu pendahuluan, A latar belakang, B fokus masalah, C landasan teori, D kegunaan penelitian. Di latar belakang, dijelaskan pendidikan menurut El-Fahmi 2016 yaitu pendidikan adalah alat untuk memajukan bangsa negara agar masyarakat bisa berpikir lebih maju. Dengan adanya pendidikan akan mendapatkan pengetahuan baik formal maupun informal. Menurut Sindiknas 2003, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1, yaitu pendidikan merupakan segala usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya ke arah lebih baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Di pendidikan ini kurikulum 2013 menurut Permendikbud 2013 menyatakan bahwa kurikulum 2013 bertujuan mempersiapkan manusia Indonesia agar mempunyai kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi kepada kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban di dunia. Maka dari itu, kurikulum 2013 ini menggunakan tematik di mana pembelajarannya meliputi IPA, IPS, Bahasa Indonesia, Matematika, PKN, dan SPDP. Sesuai dengan Permendikbud 2013 mengemukakan bahwa
pelajaran sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah ialah pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial dan prakarya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Dari semua mata pelajaran yang dijelaskan, ada salah satu mata pelajaran yang mengarah agar peserta didik lebih kreatif dan berinovatif, ialah mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Menurut Rahman 2016, tujuan pembelajaran IPS untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah pribadi, masalah sosial yang terdapat di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala hal yang terjadi, dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari di lingkungan keluarga, baik yang ada pada dirinya. Di pembelajaran ilmu pengetahuan sosial ini, peserta didik lebih diarahkan bagaimana peserta didik bisa memanfaatkan kemampuan mereka sesuai dengan bakat mereka. Salah satu pemanfaatannya yaitu peserta didik mampu membuat sesuatu yang bernilai untuk diperjualbelikan. Didik bisa lebih mandiri dan kreatif. Banyak sekolah yang memanfaatkan kekreativitasan peserta didik, salah satunya dengan kegiatan kewirausahaan. Halo, Mbak Dewi Fatul. Dewi Fatul, kok berhenti? Halo. Mohon maaf, Bu. Masih ada kendala ini keluar sendiri di laptopnya Mbak Ifatul, Bu. Ini nih, kok masih ada orangnya? Itu gabung di dua laptop, Bu. Kok nggak pakai satu laptop aja? Soalnya yang satunya itu buat presentasi, satunya buat itu, Bu. Ada kendala di laptopnya, Bu, ini. Sebentar ya, Bu.
Bukan, Dek. Mohon maaf, Bu. Pak. Halo, Mbak Doi Fatul. Sudah dimulai lagi? Baik, saya lanjutkan. Terus. Dos banget, udah. Suaranya tidak keluar, Mbak. B. Fokus penelitian. Bagaimana pelaksanaan kegiatan kewirausahaan pada muatan pembelajaran. Yang kedua, hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi pembelajaran Islam. Ini Mbak Doi Fatul masalah laptop atau sinyal ya? Masalah Halo? sinyal, Bu. Bu, ngapunten nggih, Bu.
Belum bisa nih Mbak Dwi Fatul nih. Mbak Sinta Sandra, halo? Bu, ini tetap dilanjutkan tapi PPT-nya menyusul mboten napa-napa, Bu. Oh, jadi satu sama Mbak Sinta enggak? Iya, Bu. Ini masih menyiapkan pakai laptop saya masih menyiapkan PPT, Bu. PPT-nya pakai laptopnya Mbak Sinta bisa? Nanti yang Nggih, Bu, apa niki namanya masih menyampaikan Mbak Dwi Fatul. nggih ini masih itu, Bu. Menyiapkan PPT-nya. Soalnya ini saya pakai HP, terus ini saya buka laptop saya untuk dibuat Mbak Doi Fatul, Bu. Ayo, belum bisa dimulai. Mohon maaf, ini laptop saya juga masih lemot, Bu. Mohon maaf sebelumnya. Saya lanjutkan, nggih. Oke, fokus penelitian.
Yang pertama, bagaimana pelaksanaan kegiatan kewirausahaan pada muatan pembelajaran IPS siswa SDN Sukoharjo 03. Fokus penelitian kedua, hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam proses kegiatan kewirausahaan pada muatan pembelajaran IPS siswa SDN Sukoharjo 03. Fokus penelitian yang ketiga, hal apa saja yang mendukung kegiatan kewirausahaan pada muatan pembelajaran IPS siswa SDN Sukoharjo 03. Landasan teori. Yang pertama, kewirausahaan. Yang pertama, pengertian kewirausahaan. Menurut Zimmer 2008 dalam Ananda dan Rafida 2016, mengemukakan bahwa kewirausahaan adalah seseorang yang menciptakan usaha baru dan menghadapi ketidakpastian resiko dengan maksud untuk mencapai keuntungan dan suatu pertumbuhan usaha melalui pengidentifikasian peluang yang signifikan dan penggunaan sumber daya yang diperlukan. Menurut Latifa 2019, menyatakan bahwa kewirausahaan ialah proses seseorang yang mempunyai kemampuan dalam mewujudkan gagasan inovatif dan kreatif dengan rasa berani dan percaya diri, mengambil risiko untuk mencapai target. Sedangkan Sobirin 2017 menyatakan bahwa kewirausahaan ialah sikap mental agar selalu mengaktifkan dan mengkreatifkan diri untuk mendapatkan hasil usaha mandiri yang berdaya cipta, berkarya sahaja sehingga kemandirian dan bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, etika kewirausahaan menurut Vida 2016. Etika ialah pedoman moral di dalam kehidupan manusia yang akan mengarahkan manusia untuk menentukan mana baik dan buruk, mana yang dibolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Menurut Iskandar dan Mulyati 2018, perilaku kewirausahaan dikonsepkan sebagai tindakan seseorang yang memiliki polanya seperti keinovasian, keberanian, mengambil resiko, bekerja keras, keluasan bergaul, kemampuan manajerial, dan tanggung jawab. Sedangkan Rahmadi 2015 menyatakan bahwa kewirausahaan ialah produk dari suatu kombinasi pemikiran rasional dan intuitif, faktor ekonomi, kepribadian, dan kemampuan personal akan menciptakan usaha yang pada akhirnya mengarah pada perilaku. Yang ketiga, tujuan dan Lanjut manfaat. ke slide selanjutnya aja, Mbak. Terus lanjut aja. Ini gitu. Iya, terus. Bab 2, metode penelitian.
Yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Yang kedua, kehadiran penelitian. Yang ketiga, lokasi penelitian. Yang keempat, sumber data. Kelima, prosedur pengumpulan data. Karena analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian. Yang A, pendekatan dan jenis penelitian. Menurut Maleong 2013, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk menemukan dan mencari pemahaman tentang fenomena yang ada. Yang B, kehadiran peneliti. Kehadiran peneliti ini sangat penting. Menurut Maleong 2013, kehadiran peneliti memiliki peranan dalam kehidupan sehari-hari subjeknya pada setiap situasi yang diinginkan agar dapat dipahaminya. Kehadiran ini bertujuan untuk mengambil data yang berhubungan dengan judul yang akan diteliti. Lokasi penelitian di SDN Sukoharjo 03 yang beralamat di Jalan Raya Sukoharjo nomor 453 RT 3 RW 2 Desa Sukoharjo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Sumber data. Sumber data di sini sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primernya wawancara dan hasil pengamatan di lapangan, sedangkan sumber data sekunder foto atau dokumentasi. Yang E, prosedur pengumpulan data. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara yang pertama, wawancara. Menurut Sugiono 2013, wawancara dilakukan sebagai teknik pengumpulan data. Pengumpulan data yang kedua dengan cara dokumentasi. Dokumentasi menurut Sugiono 2013 ialah catatan suatu peristiwa yang sudah berlaku. Bentuk dokumen ini biasanya tulisan, gambar, ataupun nomental dari seseorang. Hasil wawancara akan lebih dapat dipercaya jika didukung oleh foto-foto ataupun karya tulis yang sudah ada. Analisis data. Di sini analisisnya menggunakan model analisis data interaktif. Miles and Huberman 1984. Analisis data interaktif ini dilaksanakan dalam proses siklus dengan komparasikan semua data yang didapatkan dengan data lainnya secara berkelanjutan menurut Nugraha 2014. Dalam tahap analisis ini, peneliti bergerak pada sajian data, reduksi data, dan kesimpulan. Kesimpulan data ditarik terjadi saat analisis data yang didapatkan pada pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti sampai pada tahap akhir peneliti. Pada model analisis ini, peneliti memungkinkan untuk melakukan penelusuran semua bukti data yang sudah didapatkan. Jika data yang didapatkan dirasa kurang sebagai dasar penarikan kesimpulan. Yang G, pengecekan keabsahan dan temuan. Di sini peneliti menggunakan ketekunan pengamatan. Ketekunan pengamatan ini menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang
sangat relevan dengan isu yang sedang dicari dan memusatkan pada hal tersebut secara rinci. Sedangkan pengecekan teman sejawat ini memeriksa dengan jalan mengumpulkan rekan-rekan yang sebaya yang memiliki pengetahuan umum yang sama tentang apa yang sedang diteliti, sehingga dapat memeriksa persepsi, pandangan, dan analisis sedang dilaksanakan. Yang selanjutnya tahap-tahap penelitian. Pada tahap ini, yang pertama tahap pralapangan. Pada tahap ini, peneliti menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menilai keadaan di lapangan, memilih dan memanfaatkan informasi, menyiapkan segala perlengkapan, dan etika penelitian. Tahap yang kedua, memasuki lapangan. Pada tahap ini pada tahap pekerjaan lapangan atau pelaksanaan ini sangat penting. Peneliti harus mampu menumbuhkan keakraban antara peneliti dengan subjek yang akan diteliti. Tahap yang terakhir, pengumpulan data. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data berdasarkan fokus penelitian dengan cara menjadwal penelitian agar dalam pengumpulan data bisa teratur, mencatat data yang diperolehkan dengan mencatat data yang sudah diperolehkan. Sekian presentasi proposal saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, setelah penyajian seminar proposal Saudari Doifatul Mukaromah, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya-jawab dengan maksimal 3 penanya. Silahkan kami berikan kesempatan kepada audiens untuk mengajukan pertanyaan dan jangan lupa nyalakan mikrofon dan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya kepada Mbak Doifatul ya. Mengapa Mbak Doifatul mengambil penelitian di SDN Sukoraharjo 03? Kenapa tidak mengambil di SD yang lainnya? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Mutia. Ada yang ingin bertanya lagi? Saya ingin bertanya Baik. terkait pengumpulan data yang tadi disebutkan itu terdiri atas siapa saja, kemudian dari teknik pengumpulan data tersebut apakah sudah memenuhi data yang akan diambil oleh. Terima kasih. Mohon maaf, itu atas nama Saudari Nafisa. Oh iya, mohon maaf ya, atas saya dari Nafisa. Baik. Ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Baik, sebutkan nama dan NIM. Nama saya Nauril, NPM 056. Saya ingin bertanya, mengapa peneliti tertarik untuk mengambil judul tersebut? Terima kasih kepada Saudari Mutia, Saudari Nafis, dan Saudari Nauril. Pertanyaan saya tampung terlebih dahulu, dan akan saya kembalikan kepada Saudari Doifatul Mukaromah. Kepada Saudari Doifatul Mukaromah, saya persilahkan.
Baik, di sini saya akan menjawab Saudari Mutia, mengapa peneliti mengambil di lokasi di SDN Sukorajo 03. Dikarenakan lokasi SDN Sukorajo 03 ini menyajikan data yang berhubungan dengan objek yang saya teliti. Untuk pertanyaan yang kedua, bisa diulangi untuk Saudara Nafisa. Ya, mohon maaf, terkendala. Jadi di situ tadi salah satu teknik pengumpulan datanya terdapat wawancara. Kemudian pada wawancara tersebut ditujukan kepada siapa saja? Baik, wawancara tersebut saya tujukan kepada kepala sekolah, guru, orang tua, dan siswa. Untuk pertanyaan ketiga, mengapa Anda memilih judul tersebut? Karena berdasarkan observasi banyak sekolahan yang melaksanakan kegiatan kewirausahaannya masih minim. Dikarenakannya minimnya pengetahuan tentang kegiatan kewirausahaan di lingkup sekolah dasar. Banyak warga sekolah yang kurang mendukung adanya kegiatan kewirausahaan tersebut. Maka dari itu, saya ingin menganalisis kegiatan kewirausahaan pada mata pembelajaran IPS di SDN Sukorajo 03. Bagaimana untuk penanya dari Saudari Mutia, Saudari Nafisa, dan Saudari Nauril? Ya, sudah. Terima kasih. Ya, sudah jelas. Terima kasih. Baik, kemudian kami persilakan kepada Ibu Prihatin selaku dosen pembimbing 1 untuk memberikan saran dan masukan kepada Saudari Doifatul Mukaromah. Kepada Ibu Prihatin, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak. Mungkin saya dulu kan Pak Iskandar aja. Pak Iskandar, monggo memberikan masukan pada Mbak Doifatul. Ya, terima kasih. Coba Saudara Mutia, coba kamu pantulkan, kamu punya judul skripsi. Judul apa nih? Ya, judul skripsi. Silakan. Saya tunggu. Judul saya analisis kegiatan kewirausahaan pada muatan pembelajaran IPS SDN Sukorajo 03. Tapi saya lihat dalam tulisanmu itu, penjelasanmu itu, analisisnya tidak ada kelihatan analisisnya. Apa yang Anda mau analisis? Yang saya analisis kegiatan kewirausahaan pada muatan pembelajaran IPS itu, Pak. Nah, sekarang saya tanya Anda, analisis itu apa sih? Analisis itu mengumpulkan data untuk
Analisis itu aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan untuk proses pengumpulan data. Kenapa bisa begitu? Bagaimana, Pak? Kenapa sampai analisis definisi Anda tuh begitu? Saya lihat dalam tulisanmu itu siapa yang mau dianalisis dan siapa yang akan memberikan data buat Anda itu tidak ada, Anda tidak tulis. Sehingga nanti sampai di sana saya takut pada saat Anda analisis itu, Anda tanya semua orang yang ada di sekolah itu, Anda tanya. Siapa yang nanti ada hadapi di sekolah itu? Kepala sekolah, guru kelas. Ya, yang menangani wirausaha itu siapa? Guru kelas, Pak. Ya, guru kelas itu, masa guru kelas tangani semua? Kan tidak bisa, mesti ada orang yang ditugaskan untuk menangani apa yang Anda inginkan dari sekolah itu. Sehingga betul-betul Anda bisa mendapat data, bagaimana data-data itu bisa dikelola. Nah, hasil dari kelola Anda itu, untuk Anda mendapat satu penemuan yang baru, itulah disebut hasil analisis. Tapi kalau tidak dapat data-data yang baru, ya kalau data yang begitu saja ya sudah. Berarti tidak ada pengembangannya. Justru itu waktu Anda datang di saya, kan saya sudah bilang, tanya betul-betul bagaimana Anda bisa dapat data, apalagi dalam saat-saat pandemi seperti ini. Itu data Anda mungkin akan tidak bagus. Karena pertama murid juga masuk tidak bagus, guru-guru juga masuk tidak bagus, dan bukan karena mereka malas, memang karena situasi pandemi. Anda tidak akan bertemu langsung dengan orang-orang yang Anda mau ambil data itu. Sekarang jalan keluar apa yang Anda mau ambil data dengan orang-orang itu? Nanti saya ke kepala sekolahnya untuk berkoordinasi Tidak, kepada... bukan maksud saya itu. Maksud saya caranya Anda mengambil data supaya Anda bisa dapat data hasil analisis itu dari sekolah itu bagaimana caranya? Wawancara kepada kepala sekolah nih, Pak. Begitu saja. Didukung sama dokumentasi. Masih cuma itu. Anda wawancara langsung apa dengan angkat atau dengan apa nih? Pola lain. Wawancara langsung, Pak. Anda sudah buat dia kisi-kisi tentang wawancara? Sudah. Coba Anda bisa tunjukkan di apa nih, slide. Oke, sebentar, Pak. Halo. Oke, Pak. Sudah muncul ini. Oke, sebentar, Pak. Oh iya. Ya Allah. Mas, ini mungkin apa yang punya saya yang apa ya? Mas, Anda punya apa nih, Mas? Ces baterai.
Bagaimana bisa ditunjukkan? Jadi ini cuma Pak Iskandar masukkan saran. Kalau Anda punya kisi-kisi itu paling sedikit konsultasi juga dengan dosen pembimbing, ya. Dan Anda cerita dulu kisah bagaimana di sekolah. Nanti kita dosen pembimbing juga membantu Anda, terutama Bu Prihatin. Nah, kemudian dari situ wawancara yang Anda hadapi itu siapa? Kalau guru kelas, apa yang Anda tanyakan kepada guru kelas? Kalau siswa, apa yang Anda tanyakan kepada siswa? Itu kan harus dibagi, tidak bisa satu pertanyaan itu semuanya sama, tidak bisa. Ya, jadi Anda harus atur begitu. Kemudian waktunya, kalau Anda wawancara langsung memakai HP, itu juga boleh. Tapi kalau tidak, bisa juga ambil data-data dari angket, dan angket itu mesti Anda yakinkan apakah bisa valid atau enggak. Jangan data yang Anda terima data yang tidak benar, karena orang tidak mengerti gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu harus dilakukan dengan baik. Ya, itu yang perlu saya tambahkan dari Anda. Saya kira nanti yang lebih dalam pada saat Anda ambil data dan menulis skripsi, menulis catatan-catatan skripsi itu, Anda akan berkonsultasi dengan Bu Prihatin, dan juga saya bisa bantu Anda untuk data yang Anda selesaikan. Ya, jadi saya minta supaya memang Anda mempersiapkan diri, karena ini di saat ini tidak semudah yang data yang bagus. Apalagi ciri Anda yang Anda pakai adalah analisis. Ya, analisis itu tidak bisa kita minta apa itu, kita tidak lihat situasi keadaan di tempat yang kita meneliti itu. Itu saja sedikit saran dari Pak Iskandar, supaya nanti sebentar kita bisa kerjasama antara Anda, Prihatin, dan saya untuk menyusun satu skripsi Anda yang baik. Baik, terima kasih Bu Prihatin. Saya juga terima kasih karena saya masih ada tugas lagi untuk mengajar, sehingga mungkin saya tinggalkan tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iskandar. Terima kasih Pak Iskandar. Baik, Mbak Dewi Fatul, silakan dicermati apa yang diberikan masukan oleh Pak Is. Kemudian di saya, ini Anda buka proposal ya? Enggak, Bu. Ya. Coba saya ditunjukkan tentang penulisannya yang atas dulu. Terserah tulisan yang mana. Mungkin stop sini, coba lihat sini. Agak atas sedikit, Mbak. Lagi ke atas. Nah, stop. Coba stop. Coba dari contoh tulisan ini, tulisan Anda ini bisa agak diperbesar sedikit, Mbak? Ya, stop. Di sini saya melihat tentang penulisan yang terpotong ya, bersambung maksudnya. Jadi contoh seperti di poin 3 kebergantungan itu, kemudian di kalimat terakhir tentang teknik kebergantungan ialah audit kebergantungan. Jadi kata kebergantungan di situ kan terpotong, berlanjut. Itu memang di sistem penulisannya seperti itu ya? Ada itu kode penghubungnya itu ya? Ada tanda strip kode penghubungnya seperti itu ya? Kemarin pas saya kirim lagi, sebenarnya nggak ada, Bu. Nah ya, biasanya kan kalau di sistem komputer sekarang kan tidak seperti itu. Kalau memang nggak cukup, biasanya kan kepotong ya
satu kata langsung jadi satu, tidak seperti bentuk ketikan lama. Kalau ketikan lama sih ya memang seperti ini. Kalau kok terpotong maka ada apa namanya tanda penghubungnya strip seperti itu. Coba dicek kembali ya. Nggih, Bu. Oke. Terus kemudian coba ke atas lagi, Mbak. Di gambar bagan apa namanya? Analisis data. Tesnya lagi. Nggih, Bu, sebentar masih. Di bab 2, Mbak. Bagan analisis data. Nah, ini Mbak, coba dicermati kembali dari pernyataan di bawahnya tentang bagan ini. Anda menyampaikan analisis data interaktif ini dilaksanakan dalam proses siklus dengan mengkomparasikan semua data yang didapatkan dengan data yang lain secara berkelanjutan. Salah seperti itu. Ya. Di bagan tersebut, Mbak Dewi Fatul menunjukkan keterhubungan satu arah maupun timbal balik antar bagian. Namun di dalam penjelasan di bawahnya tidak ada ataupun tidak nampak tentang hubungan apa namanya interaktif ataupun timbal baliknya ini sendiri. Sehingga kalau dibaca dari gambar dengan keterangan itu belum nyambung. Karena yang disampaikan di keterangan adalah penyajian keterangan secara berurutan mulai pengumpulan data collection, kemudian data reduction, masuk ke data display, sampai pada conclusion ataupun drawing itu. Terus kemudian bagaimana hubungan antara data collection, kemudian tanda panah langsung ke data display. Di dalam bagan kan gambarnya seperti itu toh. Nggih, Bu. Tapi di keterangan Anda kan secara urut mulai data collection, data reduction, data display, sama conclusion. Ini yang perlu dilihat kembali bagaimana alur analisis data yang Anda lakukan dalam penelitian Anda. Kemudian di situ juga muncul dari data reduction ke data display itu ada 2 tanda panah. Otomatis kan interaktif. Tanda panah bolak-balik. Tapi di situ belum ada, di keterangan belum ada mengapa dari data reduction ke data display, kemudian kembali lagi ke data display. Ini ada apa di data display ketika itu kok kembali lagi ke data reduction? Jadi sama juga di data reduction langsung ke conclusion. Ini belum ada keterangannya. Mengapa dari data reduction kok bisa langsung ke conclusion? Padahal di urutan penjelasannya kan dari data reduction ke data display, baru ke conclusion. Kemudian dari data display ke conclusion juga sama, ada 2 tanda panah bolak-balik. Itu artinya seperti apa? Terus dari data conclusion ke data collection, itu kan juga ada tanda panah lagi. Ini maksudnya bagaimana?
Karena di keterangan yang Anda jelaskan di situ kan tidak ada keterangannya. Kalau sudah conclusion ya selesai. Tapi di sini kan Anda menyebutkan siklus yang saling keterhubungan. Sehingga mengapa dari conclusion kok bisa masuk lagi atau kembali lagi ke data collection ketika ada apa ini? Tolong diperjelas kembali. Oke. Coba ke bawah lagi Mbak, ke arah pengecekan keabsahan data. Oke. Di pengecekan keabsahan temuan atau data ini, Anda dari beberapa teori yang Anda sampaikan, Anda mau menggunakan tentang ketekunan pengamatan dan apa tadi? Pengecekan teman sejawat. Pengecekan teman sejawat. Mengapa Anda menggunakan dua bagian ini atau dua cara ini? Karena ini Bu, kalau ketekunan pengamatan kan jadi kan nanti pas meneliti itu agar situasinya itu bisa relevan gitu Bu. Maksudnya relevan bagaimana? Bisa menemukan apa yang saya teliti gitu Bu. Sudah baca secara lengkap tentang teorinya. Cuman masih satu buku Bu yang di Maleong saja. Satu buku semuanya atau satu buku hanya satu paragraf? Enggak semuanya Bu. Nah, makanya itu di situ saya juga tahu Moleong ada teorinya, kemudian bisa juga cari sumber yang lain, sehingga ketika kita membaca dalam satu buku di sana menjelaskan seperti itu tolong dilihat lagi keterkaitan dengan kalimat-kalimat selanjutnya. Bagaimana ketekunan pengamatan ya tadi? Nggih. Kalau ketekunan pengamatan berarti apa tindakannya yang dilakukan? Kira-kira apa saja itu ya harus diperjelas. Karena ketekunan pengamatan itu tidak bisa kita jalankan hanya 1-2 hari saja. Ya namanya ketekunan ya. Ketekunan berarti kan ada proses yang lebih panjang. Terus kemudian yang kedua yang Anda gunakan adalah teman sejawat. Pengecekan teman sejawat. Pengecekan teman sejawat. Kira-kira siapa saja yang Anda Anda mintai tolong untuk jadi teman sejawat ini dalam pengecekannya itu? Halo, Mbak Dewi Fatul? Nganu Bu. Untuk pengecekan teman sejawat itu saya masih belum tahu siapa saja. Nggih. Kalau belum tahu berarti kan Anda masih meraba-raba, tapi Anda sudah menentukan untuk menggunakan pengecekan teman sejawat. Kalau di teori seperti apa, Mbak? Di teorinya Mulyo. Tuturnya itu pengecekan nomor plat dengan jalan mengumpulkan rekan-rekan sebaya. Terus ada lagi nggak syarat yang lain? Hanya mengumpulkan teman sejawat, teman sebaya saja atau bagaimana? Memiliki pengetahuan umum yang sama tentang yang diteliti.
Terus, apakah teman sebaya Anda misalkan ini, misalkan yang Anda mintai tolong adalah teman-teman Anda kuliah ini, misalkan di sini ada Mbak Sinta Sandra, ada Mbak Nafisa, ada Mbak Husnul, atau yang lainnya di sini. Apakah kira-kira ketika mereka dimintai jadi teman sejawat untuk pengecekan teman sejawat, apakah mereka memang mempunyai kompetensi tentang materi yang Anda teliti? Tidak semua, Bu. Nah, itu yang harus diperhatikan, Mbak, dalam menentukan teman sejawat, tidak hanya menentukan teman sebaya. Di situ adalah orang-orang yang memang memahami dan mengetahui tentang konten dari penelitian kita. Karena takutnya penggunaan teman sejawat sebenarnya bagus dalam proses untuk pengecekan keabsahan temuan. Karena pengecekan keabsahan temuan itu adalah untuk menentukan data kita valid atau tidak, kredibel atau tidak untuk disajikan sebagai data penelitian. Karena konteksnya di sini adalah secara ilmiah, penelitian secara akademis ilmiah, otomatis siapapun yang terlibat di situ yang akan kita libatkan harus orang yang memang benar-benar tahu tentang apa yang kita teliti. Jadi teman sejawat ini tidak harus secara umur sama, tapi bisa sama secara umur, kemudian bisa juga tidak sama secara umur, tapi mereka memang bergelut di bidang tersebut. Jadi itu saran saya. Sehingga bagaimana nanti Anda agar bisa lebih mendapatkan data yang benar-benar valid dalam proses mengumpulkan datanya ini. Coba juga dilihat tentang tahap pemeriksaan keabsahan data itu dengan cara-cara yang lain. Kira-kira lebih masuk ataupun lebih bisa digunakan yang mana? Jadi saya tidak menganggap bahwa yang Anda pilih ini enggak bagus ya, tapi disesuaikan dengan bagaimana cara Anda untuk mengecek keabsahan data dan kira-kira nanti bisa enggak data yang dari proses pengecekan keabsahan data melalui tahap yang Anda gunakan memang benar-benar bisa menjamin kevalitannya. Gitu. Ya, terus kemudian di pengumpulan data tadi, kalau nggak salah Anda menggunakan wawancara dan dokumentasi ya? Oke, Bu. Ya, untuk wawancaranya itu Anda lakukan langsung atau menggunakan angket? Langsung, Bu. Langsung ke siapa saja? Ke kepala sekolah, guru kelas, orang tua, sama siswa. Pada pelaksanaan ataupun topik yang Anda ambil ini, yang benar-benar banyak terlibat di dalam kegiatan itu siapa saja? Guru kelas. Dan? Siswa. Guru kelas dan siswa. Apakah pertanyaan-pertanyaan untuk guru kelas dan siswa ini benar-benar sudah menunjukkan tentang data yang ingin Anda gali? Insya Allah sudah. Kalau saya lihat tentang instrumen yang Anda gunakan, daftar wawancaranya, di kepala sekolah mungkin bisa ditambahkan tentang alasan penerapan pembelajaran tersebut. Terus kemudian ke gurunya pun juga belum nampak tentang kenapa atau alasan gurunya menggunakan cara seperti itu dalam pembelajarannya.
Kemudian selain tujuan dari pembelajaran dengan cara tersebut seperti apa. Kemudian juga tentang dampak pengiring ataupun efek lain ketika guru menerapkan pembelajaran seperti itu apa? Terus kemudian kalau di orang tua, kalau saya lihat tadi Anda langsung masuk ke arah bagaimana orang tua untuk membimbing pembelajaran kewirausahaan. Apakah di rumah diterapkan pembelajaran kewirausahaan oleh orang tua? Secara garis besarnya seperti itu kan. Jadi mungkin lebih halus lagi disampaikan bahwa dalam sebuah kegiatan belajar tentang kewirausahaan yang diketahui orang tua itu seperti apa. Kemudian bagaimana mendorong anak untuk berpikir ke arah sana. Kemudian jika dilakukan, seperti apa kontribusi orang tuanya. Mungkin itu bisa lebih detail atau datanya akan lebih rinci apa yang harus Anda dapatkan. Kemudian ke siswanya pun juga bahasanya tolong bisa lebih ke bahasa anak-anak ya, supaya lebih luas lagi. Karena kalau kita langsung to the point seperti itu mungkin bisa jadi mereka agak kurang nyaman dalam menjawabnya. Mungkin bisa diarahkan tentang ilustrasi bagaimana kegiatan wirausaha yang selama ini ada yang mungkin bisa dipahami oleh anak-anak. Jadi seperti itu. Kemudian tolong diperhatikan juga dari pertanyaan Pak Is tadi tentang analisis yang dimaksud di penelitian ini seperti apa. Karena analisis pasti akan berkaitan dengan proses menghubungkan satu temuan dengan temuan yang lain yang nantinya harus Anda gambarkan, yang harus Anda tunjukkan alasan-alasannya. Otomatis alasan-alasan ini pun juga harus berdasarkan teori. Jadi begitu. Mungkin itu Mbak, kurang lebihnya tolong benar-benar diperbaiki. Khususnya di sini adalah instrumen penelitian, dan juga nanti kalau data sudah dikumpulkan adalah proses untuk analisis datanya. Jadi itu Mbak ya. Oke Bu. Oke, baik, terima kasih. Mungkin dari saya itu dulu. Nanti sambil jalan kita perbaiki lagi. Oke, terima kasih Bu. Ya. Baik. Sekian dan terima kasih kepada Ibu Prihatin Sulistiawati SSMPD selaku dosen pembimbing 1 atas saran dan masukannya kepada Saudari Doifatul Mukaromah dan atas tempat dan waktunya telah diberikan. Terima kasih kepada Bapak Dr. Handes Iskandar Ladamai, MPD, selaku dosen pembimbing 2, atas dan tempat waktu yang telah diberikan. Serta terima kasih kepada teman-teman sekalian yang berkenan hadir dalam seminar proposal Saudari Doifatul Mukaromah. Saya atas nama Sinta Sandra, selaku moderator, Saudari Doifatul Mukaromah, selaku presentator, kami mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan selama jalannya seminar proposal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Bu.